Taib, wa min jahlil muridi an yusi al adaba. Ini juga salah satu istidraj. Apa? Merupakan kebodohan murid. Dia su'ul adab. Patu akharal uqubatu. Hukumnya ditangguh oleh Allah. Seorang murid jika su'ul adab, ya, ada hukumannya. Tetapi ketika ditangguh, maknanya dia istidraj, bukan mau diberi karomah. Seorang murid jika su'ul adab terus disangsi, mananya dia disayang. Anak tak mau dimarah oleh orang tua, ini anak apa ini? Kalau dimarah terus, nah sudah, maknanya dia tak mau ukubah, padahal dia su'ul adab. Ya, orang tua kalau sayang kepada anak kan dimarah. Dia mengerti cara menyayang maknanya. Ada orang tua yang menyayang tapi tak mengerti caranya. Salah pun tak dimarah. Nanti ketika marah, marah betul, bukan marah mendidik. Adalah marah mendidik. Tidak marah pun mendidik. Ya. Pasal sayang semua sayang, tapi mendidik tidak. Sehingga ada orang tua tak mau marah, katanya merusak anak. Bukan, anak dirusak tak dididik, bukan dimarah atau tidak dimarah. Alasannya Nabi tidak pernah mengatakan la, tapi Nabi memukul tangan anak 10 tahun ketika makan dengan anak tangan kiri. Ya. Lalu melihat anak 10 tahun jawab kepada orang tua, Rasulullah mengatakan, mendidik, bukan marah. Ya. Apabila ada sanksi dari orang tua, maknanya anak ini dibaiki. Ada sanksi dari Allah, maknanya hamba ini dimuliakan. Apabila ditegur oleh gurunya, maknanya anak ini disayangi. Karena dia su'ul adab. Nah, murid su'ul adab kepada Allah, kepada gurunya, kepada orang lain, dan kepada dirinya. Ada ukubahnya. Ya, ada sanksinya. Sanksi hukum. Ya. Namun di sini dikatakan min jahlil murid. Merupakan kebodohan seorang murid. An yusi al adaba. Dia buruk adabnya. Kemudian hukumannya ditangguh. Dia mengatakan, laukana hadza su'u adabin laqata al amdad. Kalau ini merupakan buruk adab, maka madad sudah putus. Ya. Aku wirid oke. Paham oke. Ya. Nah, gurunya senyap, tak marahi. Ya. Kan tak salah pun saya. Orang tua itu tahu mana anak kalau dimarah lari, mana anak kalau dimarah dia terima. Begitu juga seorang syekh kepada muridnya. Kita kan tahu mana anaknya kalau dimarah mungkin terus makin buruk dan meninggalkan. Nah, begitu juga seorang syekh kepada muridnya. Ya. Dia malah mengatakan kalau ini buruk adab, laqata al amdad wa aujabal bu'ad, membawa jauh kepada Allah. Faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur. Padahal madad sudah putus. Terkadang madad itu putus pun, tapi dia tak mesra. Ya, mungkin pahamnya salah.
Mungkin rancangan kehidupannya akan tak betul. Walau lam yakun illa man'ul mazid, ya. Kalau tidak putus madadnya, tidaklah putus madadnya, walaupun yani illa man'al mazid, mungkin tidak bertambah pahamnya. Madad tidak putus, tapi tidak bertambah. Ibadahnya tambah turun, wiridnya tambah turun, pahamnya itu-itu aja, tak meningkat. Kenapa? Karena dia su'ul adab kepada gurunya kalau murid. Dia akan mudah meninggalkan wiridnya. Dia akan pahamnya tak naik-naik. Tapi dia merasa aman karena tak ada hukumannya. Apakah hukumannya berupa teguran, marahan gurunya, atau hukumannya ya, dia keluar dari tarikat atau dia tidak paham? Tak, dia merasa ini paham-paham saja. Padahal madad sudah putus pun. Ya. Walau lam yakun illa man'ul mazid. Kalau memang tidak putus, mungkin saja terhalang untuk bertambah. Wa qad tuqamu maqamal bu'di. Sebetulnya engkau sudah didudukan oleh Allah di tempat yang jauh dari Allah. Wa anta la tadri, tapi engkau tidak merasa. Ini merupakan sambungan daripada hikam yang pertama, akibat tidak mensyukuri nikmat. Ya. Akibat tidak mensyukuri nikmat. Ya, Allah berbuat baik, coba. Orang diantar ke dalam tarekat itu satu kemuliaan, itu satu nikmat yang luar biasa. Lalu diberikan aurad. Aurad itu wirid, ya, yang dibaca oleh qulubul arifin, oleh jiwa-jiwa aulia. Lalu dia diberi fahaman tentang tasawuf, di mana tasawuf itu adalah ilmu dzauq. Itu nikmat, ihsan. Tapi dia su'ul adab. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid. Kalau juga tidak dijauhkan, Allah akan membiarkanmu kepada apa yang engkau kehendaki, bukan yang dikehendaki Allah. Maka di dalam tasawuf ada ungkapan uququs syaikh la taubatalah. Derhaka kepada syaikh itu tidak ada tobatnya. Istilah ya, ini bukan hadis, bukan dalil. Karena tobatnya dia mesti tinggalkan syekh dan cari syekh yang lain. Sehingga mereka mengatakan iza qala li syaikhihi lima faqadin qata'al madadu. Kalau bertanya kepada guru kenapa, ya, Syekh buat ini, kenapa? Madad putus. Apa hikmah ini sebetulnya? Orang mengira bahwasanya bersyukur kepada Allah itu cukup. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, engkau telah berikan nikmat. Oh ya Allah, sebab itu dia maksiat, dia berbuat jahat kepada orang dan lulu. Ya, bukan. Ya. Bersyukur yang sebenarnya adalah amal. Amal itu setengah membagi saja. Syukur ada lisan, kalau lisan bunyinya begini, ada hati. Ya, amal ini adalah jiwa, karena jiwa tak nampak. Ya. Apabila sudah amal itu, maknanya amal itu
Innamal a'malu binniyat, sudah dengan niat. Kalau amal saja mesti ada kepentingan lain. Ini amal. Ibadah kepada Allah, ya, itu menolong orang lain, membantu orang lain, niatkan itu sebagai bersyukur. Orang makin kaya, makin jauh dengan orang, makin hidup di menara gading istilahnya. Nah, ini dia akan istidraj. Jika seorang murid tidak mampu, ya, mensyukuri, berbuat baik, katakan tidak, kalau dalam istilah tasawufnya, tidak su'ul adab kepada gurunya, adakah orang lain yang lebih mulia di mata murid dari gurunya? Jika tidak ada, maknanya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Dia sudah jadi Firaun, ya, yang dia boleh berbuat semena-mena, sekehendak dia, karena dia kaya raya, hebat, ya. Itu kalau su'ul adab seorang murid kepada gurunya. Su'ul adab ya kepada Allah, su'ul adab kepada Allah ya tadi seperti hikam di atas, ya. Kemudian su'ul adab kepada orang lain, ya, dengan tidak menghormati orang lain padahal nikmat semua di orang lain, maka dia tidak akan mendapat kebaikan, ya, dari orang lain. Imam Junaidi pernah dia merasa su'ul adab kepada orang. Suatu ketika Imam Junaidi melihat seorang miskin meminta-minta di jalanan. Ya. Kemudian Imam Junaidi berpikir, kalau budak nih bekerja mungkin bagus, ya. Tapi kenapa jadi orang minta-minta? Merendahkan, dengan pandangan merendahkan. Maka kemudian Imam Junaidi ketika malam berat untuk berzikir, ya. Beliau mencari apa sebabnya? Dia telah su'ul adab kepada orang lain, merendahkan orang lain. Kita menghina, memandang rendah, memandang buruk kepada orang lain, itu mengakibatkan kita tidak mampu beribadah, ya, kepada Allah, karena su'ul adab kepada orang. Kalau kepada guru tadi pas al-madad, ya. Guru jika isyarahnya tidak dipahami, maka ibarahnya tidak akan didengar. Itu sudah kaidah di dalam tasawuf. Dalam buku-buku tasawuf mengatakan, murid apabila tidak paham isyarah tidak akan paham ibarah. Murid jika tidak mampu melaksanakan sesuatu yang tidak keluar dari mulut gurunya, menunggu kata-katanya keluar, kalaupun kata-katanya keluar tetap degil karena tidak mengerti, itu uqubah, itu hukuman.
Kenapa? Su'ul adab. Itu kepada guru. Kalau kepada orang tadi memandang rendah, buruk sangka, itu akan berakibat kepada khusyuk dia hilang. Ingat Allah dia kurang. Ingat, apa urusannya kita dengan orang lain memandang rendah? Urusan apa? Ya. Para wali di dalam buku-buku tasawuf itu artinya mengherankan. Kenapa? Orang dengan karakternya sendiri, dan orang kan dengan dirinya sendiri, bukan diri kita pun. Ya. Tugas kita berbuat baik dengan orang, sudah kita tahu. Jangankan orang lain, istri, anak itu bukan kita yang mengatur hidupnya, napasnya, sakitnya, sembuhnya, sedarnya, pahamnya. Kita dengan anak istri hanya bagi makan, itu ibadah pun bukan kata, oh kamu macam kerbau lah, saya kasih makan saja tapi melawan dengan saya. Loh. Suami apa itu? Ibadah itu. Ya. Ibadah. Istri, wanita itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Di dalam Islam itu kedudukan wanita itu wasiatu Rasulullah SAW. Menghormati wanita, menghormati Rasulullah SAW. Ya. Ada, kita ibadah itu. Lalu istrinya degil, karakternya degil lah. Ya. Jika kita marah untuk kebaikan, tarbiyah, bukan karena kebencian yang tertanam di sini. Kita dengar orang berkata buruk, itu kan karakter dia, dan itu buruk. Mungkin dia akan taubat, tapi kenapa kita jadi sakit? Itu karena jiwamu yang sakit. Ya, sampai sakitnya itu gitu, sampai dia susah dihilangkan. Ya Allah ya Rabbi. Padahal ini su'ul adab. Ini susah ibadah, berat ibadah kepada Allah. Kita lihat tingkah laku orang tak suka, kritik. Kenapa? Nonton saja macam di wayang. Iya, kita nonton. Selesai. Pelajaran banyak kita ambil. Itu yang dikatakan tidak boleh tadakhul kepada orang lain. Ini pun jelmaan semua sifat dan kudrah iradah Allah. Kita malah tengok Allah itu di situ. Oh, banyaknya pelajaran di orang lain itu. Ya, orang yang macam ini, macam itu. Ya Allah. Ya. Itu sebab orang susah ibadah. Coba orang tidak suka dengan orang, ibadah pun terganggu kan. Ya. Ini ngaji, kalau di tempat ngaji ada orang yang satu sama lain tak suka, mungkin tak paham. Ya, kenapa ada orang yang tak suka ikut ngaji? Aku tak suka orang itu ikut ngaji pula. Loh. Ya. Penyakit itu. Maka jika perbuatan buruk kita tak ada sanksinya, itu jangan disangka bahwa, wih, saya ini kebal hukum ya, Allah oke saja lah. Ya. Akan banyak yang hilang, apa? Khusyuknya hilang, tak perasan pun. Ya. Mungkin yang dulunya biasa berbuat baik hilang, tak perasan juga. Itu yang dikatakan padahal madad itu sudah putus tapi dia tidak merasa, atau
paling kurang tidak bertambah. Ya, tidak bertambah. Sebetulnya dia sudah posisi jauh kepada Allah. Itu Imam Junaidi siang menghina, merendahkan orang yang minta-minta. Itu pun dalam pikiran dia, kalau bekerja kamu tak macam inilah, dengan niat merendahkan. Malam dia nak baca wirid itu susah. Kalau wali itu terasa itu sensitif. Kalau kita bukan itu dosanya, bukan. Kita tak terasa sama sekali. Ya, tidur saja, macam pokok pisang jatuh, buk, sudah. Ya, tak ada rasa apa-apa. Karena memang tak kehilangan, Allah tak bersama kita, tak kehilangan pun. Memang sholat, mengaji, puasa pun tak bersama Allah. Ya, itu sebab su'ul adab saja sebabnya. Kepada Allah, kepada manusia, kepada sesama. Sudah. Satu lagi. Ini sudah habis belum? Oh, sudah habis dari tadi ya. Sudah habis ya? Sudah habis sejak man lam yaskur ni'am itu. Saya tengok kitab jadi tak. Ada lagi itu cakap udah habis. Kena beli yang besar lah tuh, supaya betul-betul niat ngaji lah. Ini kecil-kecil lama-lama dibuang jadi bungkusan kue cucur pula. Baik, kita tangguh bulan depan insyaallah. Karena masih juga sambungan sedikit. Idza ra'aita abdan aqamahu bi wujudil awrad wa adamahu alamat tulil amdan fala tastahqiranna. Itu kes di dalam tasawuf. Seorang murid melihat murid yang lama ya masih tak paham-paham, masih macam tak soleh-soleh, direndahkan. Ya, itu pun merupakan pendidikan yang salah. Seperti seorang murid dengan murid jika berselisih, maknanya madad itu sudah putus. Murid dengan murid berselisih, itu madad gurunya sudah putus. Karena kalau ada madad gurunya, dia melihat murid itu adalah gurunya. Dia akan kecium bahwa bau gurunya pada muridnya yang lain. Ya. Dan seorang guru terkadang menguji kesetiaan murid kepada gurunya dengan menguji kesetiaan sesama muridnya. Kita ini sering lalai, sedangkan guru ya melotot, melek, tak tidur-tidur istilahnya dengan muridnya. Kita sebagai murid sering tidur, tak tahu apa yang dibuat guru, tahu-tahu kenapa? Ya, seorang guru buat macam itu loh. Kenapa? Anta yang tidur. Tidak tahu apa sebetulnya ya, yang sedang berjalan tarbiyah itu. Itu juga salah satu ukubah yang tidak dirasakan oleh seorang murid, bahwa madad itu putus. Tapi terus rasanya sambung. Ya, pahamnya tak bertambah, ibadahnya tak bertambah, wiridnya tak bertambah. Tengok adabnya kepada orang lain tak bertambah. Maknanya tak ada Tuhan lah, tak ada Allah lah bagi dia. Nah, itu sebab jangankan orang di luar tasawuf, di dalam tasawuf pun begaduh terus. Ya. Ya. Hatta di pertubuhan tarekat pun begaduh terus. Ya, di mana-mana lah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.